Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahma dengan NIM 2240101010002. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah Fikih Ibadah oleh Bapak Dr. Ahmad LC MHI. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan apa itu haji ifrad dan bagaimana cara pelaksanaannya. Haji ifrad adalah salah satu jenis haji yang dilakukan dengan cara melaksanakan rukun haji terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan umroh. Persiapan sebelum berangkat, yang pertama itu niat. Pastikan kita memiliki niat yang kuat untuk melaksanakan haji ifrad dan memahami tata cara serta hukum-hukumnya. Niat haji ifrad harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, persiapan fisik dan mental. Pastikan kita dalam kondisi fisik dan mental yang baik untuk melaksanakan haji dan umroh. Karena persiapan fisik dan mental sangat penting untuk menunjang kelancaran ibadah haji. Kita berangkat dari rumah menuju ke bandara. Setelah tiba di bandara, kita melakukan check-in dan menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti paspor dan tiket pesawat. Setelah itu, kita menuju ke gerbang boarding untuk naik pesawat dan melakukan perjalanan ke Arab Saudi. Setelah beberapa jam, pesawat akan mendarat di Bandara Jeddah atau Madinah. Kita akan melakukan proses imigrasi atau pengambilan bagasi. Nah, setelah itu kita akan menggunakan transportasi yang telah disediakan untuk menuju ke mikat. Perjalanan ini dapat memakan waktu beberapa jam tergantung pada kondisi lalu lintas. Mikat dapat dilakukan di tempat-tempat yang telah ditentukan, seperti di Masjid Aisyah di Tan'im atau di Masjid Bir Ali di Madinah. Setelah tiba di mikat pada tanggal 8 Zulhijjah, kita akan melakukan proses ihram dan memakai pakaian ihram. Mikat adalah tempat yang ditentukan untuk memulai ihram. Kita melakukan niat ihram dan membaca kalimat Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaika Allahumma hajjan. Dilanjutkan dengan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Ini adalah momen yang sangat penting dalam ibadah haji. Jangan lupa untuk memakai pakaian ihram yang sesuai dengan syariat, yaitu pakaian yang sederhana dan tidak memiliki jahitan untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan tidak memiliki ketentuan yang khusus. Yang penting menutup aurat. Setelah itu, kita akan melakukan tawaf qudum, yaitu tawaf selamat datang. Selanjutnya, kita akan berangkat menuju Arafah. Perjalanan ini dapat memakan waktu beberapa jam tergantung pada kondisi lalu lintas dan jarak antara miqat dan Arafah. Setelah tiba di Arafah tanggal 9 Zulhijjah, kita bersiap-siap untuk melakukan wukuf. Wukuf di Arafah adalah puncak dari ibadah haji dan kita harus berada di Arafah selama waktu yang telah ditentukan untuk mendapatkan pahala haji yang sempurna. Wukuf di Arafah dimulai dari waktu zawal, yaitu setelah matahari tergelincir hingga waktu maghrib. Selama wukuf, kita dapat melakukan beberapa hal seperti berdoa, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, dan beristirahat. Wukuf di Arafah adalah salah satu rukun haji yang paling penting. Jika kita tidak melakukan wukuf di Arafah, maka ibadah haji kita tidak sah. Setelah kita wukuf di Arafah selesai, kita akan meninggalkan Arafah dan menuju ke Musdalifah. Perjalanan ini dapat memakan waktu sekitar 30 menit hingga 1 jam, tergantung pada kondisi lalu lintas dan jarak antara Arafah dan Musdalifah. Setelah tiba di Musdalifah, kita akan melakukan beberapa kegiatan seperti bermalam di Musdalifah untuk beristirahat dan mempersiapkan diri untuk kegiatan selanjutnya. Dan kita akan mengambil kerikil yang akan digunakan untuk jumrah di Jamarat. Kita dapat berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memanjatkan syukur atas nikmat yang telah diberikan. Bermalam di Musdalifah adalah salah satu kegiatan yang penting dalam ibadah haji. Namun, jika kita tidak dapat bermalam di Musdalifah,
karena ada alasan tertentu, maka kita dapat melakukan kegiatan lainnya dan tetap dianggap sah. Setelah bermalam di Musdalifah, pagi hari tiba dan kita akan bersiap-siap untuk meninggalkan tempat ini. Kita akan naik bus atau transportasi lainnya yang telah disediakan untuk menuju ke Mina. Perjalanan ini tidak terlalu lama dan kita akan tiba di Mina dalam beberapa menit. Setelah tiba di Mina pada tanggal 10 Zulhijjah, kita akan melakukan kegiatan jumroh. Jumroh adalah kegiatan melempar kerikil ke 3 pilar yang melambaikan syaitan. Kita melempar kerikil ini sebagai simbol penolakan terhadap syaitan dan keburukan. Kita mulai dengan melempar jumrah Aqabah, yaitu pilar yang paling besar dan terletak di dekat jembatan Jamarot. Kita melempar kerikil ke pilar ini sebanyak 7 kali sambil mengucapkan takbir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah melempar jumrah Aqabah, kita dapat melanjutkan ke kegiatan penyembelihan hewan kurban. Ini adalah salah satu kegiatan yang penting dalam ibadah haji dan dilakukan sebagai simbol pengorbanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat memilih untuk menyembelih hewan kurban sendiri atau melalui jasa penyembelihan yang telah disediakan. Daging hewan kurban kemudian dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan sebagai simbol kepedulian dan kasih sayang. Setelah melakukan penyembelihan, kita dapat melakukan proses tahallul. Tahallul adalah proses keluar dari ihram dan kembali ke kehidupan normal. Kita dapat memakai pakaian biasa lagi dan melakukan kegiatan lainnya seperti biasa. Untuk melakukan tahallul, kita harus mencukur rambut atau memotong sedikit rambut sebagai tanda telah menyelesaikan ibadah haji. Setelah proses tahallul, kita dapat kembali ke Mekah dan kita akan melaksanakan ibadah umroh. Kita memastikan bahwa kita telah menyelesaikan semua kegiatan haji dan telah melakukan tahallul. Setelah itu, kita akan menuju ke tempat miqat umroh yang telah ditentukan. Di tempat miqat umroh, kita melakukan niat umroh, yaitu nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'matan laka wal mulk la syarikalah, dan memakai pakaian ihram. Kita berniat untuk melakukan umroh dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerima ibadah kita. Setelah melakukan miqat umroh, kita akan menuju ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf ifadah. Start tawaf ditandai dengan posisi jemaah berada di depan Hajar Aswad atau batu hitam yang terletak di sudut Ka'bah. Jadi Hajar Aswad menjadi titik awal dan akhir dari setiap putaran tawaf. Kita melakukan tawaf sebanyak 7 kali putaran mengelilingi Ka'bah sambil berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah melakukan tawaf ifadah, kita akan melakukan sa'i umroh di antara Bukit Safa dan Marwah. Kita melakukan sa'i sebanyak 7 kali bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah sambil berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah melakukan sa'i umroh, kita akan melakukan tahallul umroh dengan mencukur rambut atau memotong sedikit rambut. Kemudian kita sudah bisa memakai pakaian biasa lagi dan sudah tidak ada lagi larangan-larangan yang ada. Nah, itulah tadi rangkaian-rangkaian dari umroh. Setelah melakukan umroh, kita dapat melakukan kegiatan lainnya di Mekah seperti beribadah ke Masjidil Haram atau berziarah ke tempat-tempat yang bersejarah. Dan sebelum meninggalkan Mekah, jemaah haji biasanya akan melakukan yang namanya tawaf wada atau tawaf perpisahan sebelum meninggalkan Mekah menuju kampung halaman, dan tawaf inilah yang akan menjadi ibadat terakhir sebelum meninggalkan Mekah. Dengan hati yang penuh dengan rasa syukur dan bahagia, kita dapat meninggalkan Mekah dan kembali ke tanah air. Dengan demikian, kita telah menyelesaikan umroh setelah melaksanakan ibadah haji. Kita merasa bahagia dan lega karena telah menyelesaikan kegiatan ini dengan lancar dan sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa taala
menerima ibadah haji dan umroh kita dan memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan ibadah dengan lancar dan sempurna nanti di sana. Amin ya robbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.